Kopi mah jalan-jalan. Ngikut dong. Nanti buat kamu. Halo Sobat Kopi, welcome to Wakoku, Warung Kopi Kuta. Halo Sobat Kopi, nah kali ini Kopi Boy lagi jalan-jalan di Warung Kopi Kuta, Kuta Tandingan ya? Warung Kopi Kuta. Warung Kopi Kuta, ini dengan siapa nih? Bapak Aang Sobandi, bukan Bapak lah, Aang Sobandi aja. Aang Sobandi, oke. Kopi Boy jalan-jalan. Ngikut dong. Nanti buat kamu yang mau ikut, silahkan komen. Semua komentar yang positif nanti saya ajakin next trip, kopi trip ke tempat berikutnya. Nah, apa kabar nih Kang Aang? Alhamdulillah baik Om. Gimana kebun kabarnya? Kebun panen sekarang kalau untuk panen daun sekarang kayaknya bagus. Mm-mm. Kalau kemarin kita nangis semua petani kopi. Waduh, kenapa tuh? Petani kopi Karawang yang bisa dipanen kalau yang musim panen yang lalu itu di berat kata gagal panen lah. Gagal panen. Yang bisa dipanen itu cuma 20%-nya saja. Dari kapasitas? Dari kapasitas. Waduh, lumayan ya. Jauh Itu turunnya itu 80%-an lah. Bisa gagal tuh, kita kenapa sih Kang? Apa cuaca? Musuh utama itu. Jadi waktu kemarin itu kan kita tahu sendiri, musim kemarau-nya paling panjang, 7 bulan. Jadi panjang banget, terus buah-buahnya waktu musim berbunga itu kena panas, jadi pada berguguran. Ya. Air juga ngaruh ya ternyata ya. Sumber utama sangat. air. Kalau dari tanaman kopi sangat berpengaruh ya untuk airnya. Benar. Nah, Kang, kalau ceritain dong kalau Wakoku itu sejarahnya gimana? Wakoku sendiri ya, kalau Wakokunya sendiri ya untuk awal kita buka itu 2016. Cuma waktu itu kita hanya menjual produk kemasan kopi serbu, ground kopi ya, ground kopi kayak gitu. Ya di sini juga sama nih. Sama tempatnya sini juga. Sama tempatnya, cuma waktu itu cuma di depan doang situ tuh. Oh. Sekarang mulai dibikin konsep kedai-kedai sekarang berarti. Berarti selain ada ini ada jual biji kopi juga. Biji kopi juga sama. Sambil supply ya. Sambil supply kita ada 20 yang kita supply, 20 Nah, kedai. bisa diceritain dong buat Sobat Kopi nih kalau di Karawang tuh ada jenis kopinya apa aja? Karawang sendiri kalau tanamannya ya. Iya. Kita paling banyak adalah Robusta. Hampir 98% lah Robusta itu. Dari 675 hektar. Iya. Itu Libericanya. Nah, ada yang kedua itu Libericanya sih. Hanya 15 hektaran lah kalau Libericanya itu. Sedikit ya? Sedikit. Ada proses pembibitan lagi nggak sekarang? Sekarang alhamdulillah kita punya pembibitan yang dari alam. Maksudnya yang dari kebun-kebun Liberica ini, yang di bawahnya itu yang nggak ke panen. Karena musim kemarin banyak yang petaninya nggak mau panen gitu. Biji-biji kopinya, cerinya yang jatuh ke bawah. Oh. Kemarin saja saya satu pohon itu sampai 1.500 pohon yang baru. Bibitnya. Satu pohon aja 1.500. Makanya mungkin lebih dari 20.000 pohon. Dan semuanya sekarang saya alihkan ke daerah pegunungannya. Oh gitu. Emang bedanya nih dari jenis kopi ya? Yeah. Robusta sama Liberica itu apa? Kalau dari fisik ya, bentuk ya, fisik pohonnya. Kalau dari pohon itu sangat berbeda. Kelihatan banget. Kalau Robusta itu daunnya ya, terutama dari daunnya dia bergelombang, terus agak kecil. Kalau Liberica ini dia daunnya besar, seperti pohon mengkudu, tahu nggak? Aku nggak tahu sih. Nah, itu hampir sebesar itu. Nanti minggu depan mungkin dibawa sampelnya. Apanya? Minggu depan anak-anak ngopi pagi sini kan? Ada pohonnya. Iya, jadi nanti. Oh, itu. Oh, ada. Oh, ini pohon Liberica semua. Oh, oke. Ntar diambil gambarnya. Oke. Nah, selain dari pohon nih, dari jenis kopinya, perbedaan rasanya gimana? Dari yang green bean. Kalau dari green bean, bentuk fisik beansnya ya. Liberica itu lancip dia. Panjang lancip.
Jadi dia itu berbeda dengan kalau Robusta bulat, Arabica lonjong, nah Liberica lancip. Oke, kelihatan dari fisiknya ya. Bentuk fisiknya juga. Dari sisi rasa nih, perbedaannya gimana? Yang paling dominan sih katanya after taste-nya katanya ya. Mungkin ya taste-nya itu ada nangkanya katanya. Kalau saya kan belum ahli lah kalau pengecapan. Dari teman-teman yang lain yang sering mencoba gitu cupping kayak gitu ya. Bang ada aroma nangkanya lah. Berarti itu salah satu keunikannya dari si Liberica ya? Iya. Cuma sayang gitu dia bitternya agak lama biasanya. Ya nggak menyenangkannya di situ. Tapi jenisnya termasuk unik ya? Unik lah. Dan salah satu di Jawa Barat ini penghasil Liberica terbesar Karawang. Oh gitu? Iya, mereka tidak mengembangkan kopi Liberica. Oke, jadi itu salah satu nilai jual juga ya? Betul. Kapasitasnya berapa tuh Liberica sendiri? Kalau dalam hitungan apa? Kalau hitungan untuk komoditas sih sangat sedikit sekali sih sebenarnya. Cuma 2 ton aja. Sekali panen? Iya, sekali panen. Itu totalnya atau gimana? Satu tahun ya, total 1 tahun itu hanya 2 ton saja. Itu termasuk kecil ya? 2 ton itu? Kecil. Kalau untuk komoditas ya. Kalau untuk komoditas. Tapi itu sesuai dengan bagi saya sih ya, masih bisa memenuhi kebutuhan. Karena kita memang belum terlalu banyak lah marketnya gitu untuk Liberica sendiri. Indonesia kan tahu sendiri ya berapa persen sih market Liberica kan? Banyak kan Robusta, Arabica gitu aja. Betul. Tapi malah jadi satu keunikan harusnya. Iya. Bener ya? Pernah yang teman-teman yang di gunung itu menjual dia dengan proses wine mungkin ya. Nah, dia itu bisa roast bean-nya 400.000 per kilo. Wow. Lebih mahal dari Arabica lah. Karena ya itu, karena uniknya. Kapasitasnya kan langka dan unik lah gitu. Kalinya diproses ya jadi barang yang emang mahal. Iya. Betul. Tapi ya bukan harganya sih sebetulnya yang dilihat, ya kan? Tapi karena memang dia hasilnya segitu-gitunya. Iya, betul. Mau gimana lagi gitu kan. Nah nih Kang, buat yang belum tahu nih di luar sana gitu ya, proses pasca panen itu ada apa aja? Kalau proses pasca panen sih secara umum ya, kita membaginya, kalau saya ya pengetahuan saya mungkin dari rekan-rekan, karena saya memang belum pernah ikut pendidikan lah ya, pelatihan tentang pasca panen, hanya daring-daring saja lah pandemi kayak gini. Yang saya tahu itu hanya 2 basic, yang wash sama natural. Nah bedanya apa? Nah kalau wash itu dari proses pemetikan dulu ya. Kopi itu semuanya kan petik merah, cherry. Petik merah. Nah, sesudah dipetik merah, dikumpulkan, kita dimasukkan ke dalam bak air. Itu untuk merambang. Nanti yang terapung, cherry-cherry yang terapung itu kita pisahkan. Itu karena pasti di-pack. Oh gitu. Kena hama atau bolong dan lain sebagainya, kurang nutrisi. Nah yang tenggelam baru kita proses. Nah yang wash ini nanti ada berikutnya langsung di pulping. Jadi dikupas kulit basahnya saja. Nah habis itu difermentasi biasanya. Kalau Robusta 72 jam, kalau Arabica itu 48. Ini lebih lama Robusta ya? Lebih lama. Robusta bisa 3 hari 3 malam, 72 jaman lah kayak gitu. Sesudah itu baru dicuci. Jadi kan struktur kopi itu bagian-bagiannya ada kulit luar yang merah, terus ada daging buahnya, mucilage, ada kulit tanduk yang keras. Nah baru di dalam kulit tanduk itu beansnya, bijinya. Kulit ari dulu baru biji. Nah biasanya kalau untuk yang wash ini kita dikupas dulu kulit luar yang merah sama menghilangkan mucilage. Itu ada alat khusus berarti? Ada alat khusus, mesin pulper. Itu pun tidak boleh lebih dari 8 jam dari pemetikan. Berarti langsung dieksekusi ya? Harus. Kalau lewat dari 8 jam akan mempengaruhi nanti cita rasanya. Oh gitu. Semakin lama dia di dalam karung ini akan hancur. Nggak boleh, itu harus 8 jam lah. Maksimal itu 8 jam dari petik ke proses itu. Mau entah nanti dibikin natural, mau dibikin honey, wine dan lain sebagainya, itu prosesnya 8 jam aja patokan waktunya. Sudah dicuci lendirnya, mucilagenya, baru dijemur. Itu untuk full wash. Proses-proses yang lain tuh apa tuh, kayak honey, kalau honey, wine. Nah, kalau honey ini langsung Om. Langsung dia sesudah dipulper ya, dikupas kulit merahnya itu, masih ada lendirnya nih, daging buahnya, dia langsung dijemur. Berapa hari? Tergantung cuaca. Biasanya sih
10 hari ya. 10 hari. Itu kering dengan sendirinya ya? Kering biasanya sampai kadar air 12%. Oh, ada alat ukurnya? Ada alat ukurnya. Pakai sampel berarti? 12%-an. Oh, itu Nah, dia honey itu tidak boleh dihilangkan daging buahnya. Karena itu mungkin punya itu punya nanti cita yang rasa meresap, sendiri ya? yang rasa honey-nya itu dari situ. Oke. Gitu. Benar-benar. Selain honey ada proses apa lagi? Honey ada kata tadi full wash, semi wash sama aja sih sebenarnya, cuma perbedaan Di air mungkin ya? Coolernya kalau semi wash itu sesudah dicuci dan lain sebagainya 3 hari di cooler dia masih basah lah, belum sampai 12%. Terus dijemur green bean-nya. Oh, kalau semi wash itu di sama apa namanya, kulit tanduknya dikeringin sampai 12%. Kalau udah kering 12% sisa air, baru di uler itu dibuang kulit kerasnya. Oh gitu. Nah, yang paling banyak di Karawang itu natural. Kenapa? Pertama, cuacanya mendukung atau gimana? Salah satu cuaca mendukung, kedua pengetahuan petaninya baru sebatas itu. Kebanyakan mereka taunya kalau kopi itu dipetik, jemur langsung gitu ya. Kayak gitu. Ini secara market nih Kang, dari sekian banyak proses yang lebih cuan yang mana dari sisi petani? Kalau dari sisi petani sih natural. Kalau untuk Karawang ya, natural robustanya itu ya lumayan agak tinggi juga harganya. Teman-teman yang prosesor yang memang dia sudah sertifikasi, ada dia udah pelatihan gitu. Harga jualnya itu bisa sampai green bean-nya saja deh kisaran 40 sampai 50 per kilo. Yang natural, tapi sedikit, kalau menurut saya sih sedikit ada fermennya lah sedikit. Oh gitu. Karena dia slow sih, 12 hari. Oh, 12 hari gitu. 12 hari. Biasanya sih kalau saya Karawang ini dengan cuaca yang panas ya, kalau di Bandung 12 hari ya udah inilah. Kalau di Karawang 12 hari itu lama. Berarti dia slow. Mungkin dibolak-balik, ditutup lagi berapa jam gitu. Itu harus langsung matahari atau ada apa sih kayak filternya gitu nggak sih? Kita ada greenhouse. Ada greenhouse itu di Karawang baru ada 3. Itu buat ngeringin? Khusus rumah untuk mengeringkan penjemuran lah, rumah penjemuran dan diatur. Biasanya suhunya sekitaran 40, di bawah 50 lah, 40-an. Itu maksimal? Maksimal. Kita untuk menentukan nanti berapa lama kadar airnya itu hilang. Kalau dia semakin slow ya agak mungkin ada rutinya dan fermentasinya lebih tinggi gitu. Kalau cepat itu biasanya ya ke body dan sweet lah, enak tuh. Benar. Jadi di Karawang ini robustanya lebih dominan ya? Dominan, yang paling banyak. Benar. Kalau di kapasitas produksi itu bisa sampai, kalau dari potensi lahan ya, dan beberapa data, belum resmi sih datanya, baru sebatas dari teman-teman pengepul gitu. Kita itu per tahun bisa sampai 500 ton. Produksinya? Green bean atau cherry? Green bean. Iya, malah green bean. Mantap ya? Satu petani aja bisa ada yang 6 ton. Oh, 6 ton? Iya, satu petani. Sedangkan kita kan bisa 300 petanian. Di sharing berarti? Kayak gitu. Oke. Mantap juga ya. Nah, ini saya mau nanya nih Kang. Tadi kan kita bicara tentang green bean dan biji kopinya berarti. Iya. Nah, itu tadi si kulit-kulitnya bisa dimanfaatin nggak sih? Untuk saat ini beberapa, saya sendiri kalau saya sendiri kulit-kulit kopi ini dijadikan kaskara, terutama Liberica. Kalau saya lebih suka Liberica lah, asamnya tinggi emang dia asin, tapi ada aroma sarsaparilla lah. Dari dulu minuman anak kecil dulu ya, waktu saya kecil itu ada saparilla namanya, ada aroma itunya sih. Kalau untuk Liberica itu. Kalau Robusta saya kurang suka sih, tapi teman-teman dari yang lain akar kopi juga dia pernah memproses untuk kaskara. Tapi yang paling utama adalah kulit kopi ini dijadikan untuk pupuk organik lagi. Iya, kembali lagi ke pohonnya. Jadi dalam sekian bulan nanti jadi kompos, dia udah fermentasi dan lain sebagainya, netral lah, baru dikembalikan ke pohonnya. Oh gitu. Jadi memang secara kesatuan tuh bisa dimanfaatin lagi ya? Iya, kayak gitu. Gak ada BS dong ya? Jadi ya ini salah satu luar biasanya perkebunan ya, semua bisa dimanfaatin ya. Iya. Nah, buat teman-teman di luar sana nih Kang yang sekiranya berminat
untuk menekuni dunia pertanian lah gitu ya, Betul. khususnya kopi. Ya. Ada saran dan tips nggak? Kira-kira apa yang mesti dimulai atau gimana cara melakukan awal-awalnya itu gimana sih? Yang paling penting adalah cintai dulu kopinya. Cintai dulu kopinya. Nah, cintai dulu kopinya kalau kita memang passionnya ke kopi ya. Iya. Otomatis pengen belajar, kalau belajar lah sekarang bebas internet lah, YouTube dan lain sebagainya. Tapi kalau mau praktek ya bisa sharing-sharing dengan kita, datang ke sini gitu. Banyak sih teman-teman yang lain juga yang tertarik dengan dunia perkebunan kopinya. Betul. Gitu. Kesini ada beberapa rekanan saya juga yang apa namanya? Kalau dibilang konsultan keren, terlalu keren lah, keren gitu. Teman sharing. Maksudnya tolong itu saya punya lahan di sana gitu, tanamin kopi ya gitu. Paling kita kerjasama aja. Gitu. Berarti ada sisi-sisi yang silaturahmi ya pertama ya. Iya. Kalau kita mau belajar ya kalau nggak datang bingung kan. Ya, bingung. Termasuk saya nih. Saya pengen belajar, pengen tahu tentang proses pasca panen gitu ya. Kalau nggak datang kan susah. Apalagi kan ya masing-masing juga punya kesibukan. Ini untung dapat waktu nih hari ini sama Kang Aa. Juga sih lagi musim akhir penanaman aja sibuknya. Iya. Dan itu nanti lanjut lagi musim pemetikan habis ini. Bener. Panen lagi. Itu kalau dalam 1 tahun nih, biasanya tuh proses panen itu ya. Itu terjadi di bulan apa sih? Biasanya kalau siklusnya itu ya bulan puasa biasanya. Bulan puasa. Kisaran bulan apa? 4, 5? Bulan 5, 6, 7 lah. Itu rutinitasnya seperti itu setiap tahun? Seperti itu. Jadi kalau udah mulai musim petik nih pertama sampai akhir habis itu 3 bulanan. Oh. Kecuali kalau memang petaninya nggak mau sabar, dia hasilnya asalan ya, produk asalan. Iya. Paling cuma 2 kali petik aja, yang ada merah sedikit, ambil semua. Nunggu lagi yang masih muda, nanti ada merah sedikit, ambilnya habis. Oh. Tapi kalau yang petik merah semua, itu bisa sampai 3 bulan, lama. Kenapa berpengaruh kayak gitu ya? Ya, Secara alamiahnya atau gimana? alamiahnya, jadi kopi itu berurutan nanti Oke. matangnya gitu. Kita ambil yang paling ini dulu pangkal, biasanya ya merahnya, terus kadang satu bonggol aja nggak semuanya merah, masih ada yang hijaunya ya kita sisain, tunggu aja sampai nanti merah. Jadi yang dipetik tuh cerinya aja yang udah merah. Nah, cari yang merah. Cara metiknya ada cara khusus nggak sih atau Diputer aja. diputar aja? Harusnya ya. Oh. Harusnya itu diputer. Nanti tidak merusak nanti bonggol. Satu-satu berarti? Iya, Atau satu-satu. satu kesatuan itu? Kadang tapi ya namanya petani lah. mungkin. Balik-balik masing-masing punya strategi. Ada juga ya? yang males dan ya udah cabut aja. Langsung sekalian. Oke. Sekalian gitu. Berarti nanti dipisahin ya antara yang sortir merah sama yang bukan Ya, sortir merah aja? iya. Dan itu pengaruh ke harga sih. Pengaruh ke harga. Berbeda nanti, grade-grade-nya. Oh, berarti disortir lagi? Sortir lagi. Dan kita pun asalan banyak. Benar juga. Dari 500 tonan mungkin yang petik merah hanya 7 ton. Oh, itu karena memang apa ya, kesulitan di lokasinya atau karena apa nih? Edukasi ke petani Yang susah? yang susah. Nggak mau Edukasi sabar ke atau petani. gimana? Iya, rata-rata Rata-rata petani gitu kita ya emang kultur dari awalnya begitu. Gitu. Oh. Mereka mengenal kopi itu cara perlakuan dan cara memetiknya seperti itu. Jadi kita Tradisionalnya. perlahan, Benar-benar. perlahan satu orang petani kita bina, nanti menyebar, ada satu nambah lagi, begitu. Sekarang udah ada berapa banyak sih ininya? Kalau pusat-pusat Pengurus pengolahan, gitu? pusat pengolahan yang baik itu kalau brand ya, kalau dari brand nih, yang baik nih, yang terbaik kalau menurut saya nih, itu ada namanya Maju Mapan, kelompok tani Maju Mapan di Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan. Ya pimpinan Pak Idim lah, Idim Yati. Itu paling senior, dia paling awal memproses kopi Karawang jadi grade 1. Oh, Dengan kopi Sangga Buananya dan Purnama. Iya. Udah pernah nyoba ya? benar nyoba sih. Itu kopi Purnama itu dari Mang Idim. Nah, di situ ada lagi akar kopi. Iya. Kalau dari waktu sih saya dulu sih sesudah Mang Idim saya kopi Gunung Sula gitu. Tapi saya memang dari asalan bertahap, kalau saya asalan grade 1, grade 2 kayak gitu. Jadi belajarnya gitu nuntut nggak sekaligus. Dan saya belajar hanya ke senior-senior aja, nggak ke Benar-benar. Maju Mapan atau kemana gitu. Yang ada aja di Karawang sama internet lah gitu. Iya. Karena banyak sih ya kalau mau belajar Otodidak ya. lah. Tapi ya tetap butuh mentor sih, Kang. Iya, Iya, tetap bener ya? harus ada patokan itu. Nah, benar. Ini setahu saya kan di Karawang ada SMK Pertanian ya? SMK Pertanian, SMA mungkin. SMA apa SMA? SPMA kalau nggak salah Ada kalau ya? dulu ada. Itu ada Di yang Rawagabut. jalur ke
perkopian gini nggak sih kan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Itu lebih ke Umum kalau Karawang sawah kali ya? Sawah dari titik tekannya ke sawahnya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu sih. Kayaknya nggak ada juga. Belum ada ya. Bahkan Ibu Bupati pun taunya ada pohon kopi di Karawang itu Desember tahun lalu. Oh ya? Baru berapa bulan dia tahu. Ketika Luar biasa, ya? ada acara pelantikan musyawarah Asosiasi Petani Kopi Karawang, Diundang. beliau nanya Ya. gitu diundang. Emang di Karawang ada kopi gitu. Itu di bulan Desember Oh kemarin. my god. Ya. Tapi setelah itu efeknya gimana Kang? Nah setelah itu dia konsen lah. Kalau sekarang lebih memperhatikan. Kita nanti beberapa dibantu lah untuk perkembangan kopinya sendiri dari mulai hulu ke hilirnya itu akan dibantu oleh Pemda. Wah luar biasa ya. Jadi memang ya kalau nggak saling rangkul repot juga ya. Ya harus show up memang. Benar-benar. Kalau udah kelihatan, oh iya bener ada. Dan kita benar-benar memang ingin memajukan kopi Karawang ya, Pemda pun akan melirik sama. Betul. Nah, tapi semuanya nanti saya lebih titik fokuskan ke petani. Iya. Untuk anggaran-anggaran. Masing-masing ada porsinya gitu ya. Nah dari Kang Aang kan nanti di petani, nah mungkin dari komunitas kopi ya mungkin di kedainya. Gitu ya. Di hilirnya. Nah kita tuh ada wacana yang kemarin tuh Kang. Gimana? Yang kopi Karawang itu udah bahas sama Kang Dimas belum lebih jauh? Oh belum sih. Belum ya. Nanti dibahas deh. Off the record aja. Iya siap. Jadi nih sebelum kita closingan Kang, udah mau hujan. Ada saran nggak? Sok buat. Aduh, bingung kalau saran. Saya orang biasa Pak petani. Ya, simpel aja. Saran misalnya buat rekan-rekan yang mau terjun nih ke dunia perkopian, khususnya Kang Aang kan di kebun. Ya. Nah itu ada saran dan tipsnya. Kalau ke perkebunan sih, kalau saran ya sharing aja lah gitu. Maksudnya kalau di perkebunan itu ya harus telaten aja sih. Telaten, sabar gitu. Memperlakukan pohon itu ya kita harus mencintainya gitu maksudnya ke pohonnya tersebut. Kalau kita asal saja hanya untuk mengharapkan hasilnya saja gitu kan, profit saja ya. Kasihan ke pohonnya juga, nanti akan dipupuk di sini dan lain sebagainya. Kita natural aja lah untuk pertanian dan itu akan lebih sehat nantinya. Benar. Karena kopi kan nih kita minum masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Kalau terlalu banyak kimia, pupuk dan lain sebagainya, rekayasa apalah kayak gitu yang sekarang banyak tuh ya. Ya lebih baik balik lagi ke natural lah. Lebih alami malah lebih maksimal ya. Lebih maksimal. Hasilnya juga lebih apa ya? Lebih dihargai kalau sekarang. Organik itu produk itu lebih mahal. Dan nanti akan keberlangsungan di gunungnya juga tidak akan merusak alam. Nah, itu yang penting. Jadi kadang ya harus adalah orang-orang yang kayak Kang Aang nih. Aduh. Udah banyak. Kalau di Bandung mah ada Kang Ai, kemarin ada. Kita yang belum sempat ketemu nih, belum kenal ya. Bersyukurlah kita nih ada di komunitas yang sama gitu. Iya sih. Jadi ya saya juga salah satu orang yang masih awam banget tentang dunia pertanian khususnya gitu ya. Jadi ya merasa apa ya, beruntung gitu ada komunitas. Ya kapan mau main ke kebun? Pengen, ayo. Siap. Bener. Cuma kan ya anak-anak semua sibuk nih. Kita emang ada rencana kopi trip sih, betul. Tahun ini tuh ada rencana kopi trip. Lagi digarap juga. Kira-kira mau ke mana nih tempatnya kayak gitu. Lagi ngitung budget lah intinya kan sekarang juga semua lagi. Kalau jauh-jauh ke Bandung kemana gitu ya minimal di Karawang pun sekarang sudah ada greenhouse lah. Betul. Pusat pengolahan. Edukasinya yang penting. Iya. Ya kan. Jadi ya tempatnya mungkin ya sambil jalan-jalan bonus lah itu mah. Iya. Sekalian apa ya? Lihat gunung-gunung Karawang. Bener. Karawang Selatan. Oke nih. Siap. Nah ini asik banget nih bisa ngomong-ngomong sama Kang Aang. Tapi karena durasi ya terpaksa nih Kang kita tutup ya. Siap. Jadi terima kasih untuk waktunya buat Kang Aang udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Jadi nanti buat rekan-rekan sobat kopi di luar sana yang pengen belajar tentang pertanian boleh hubungi Kang Aang ya. Sharing lah. Jangan ya. belajar, sharing lah. Sama-sama belajar gitu. Bisa bareng Kang Aang. Barangkali nanti dapat klik-klik yang bisa kerjasama bareng seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih sobat kopi.